Di sini tool yang kita gunakan adalah Star UML. Langkah pertama, kita buka dulu Star UML-nya. Ketika sudah masuk ke Star UML, di sini kan kita akan membuat use case diagramnya, yaitu use case diagram rancangan sistem informasi penjualan sepatu secara online melalui web. Nah, kita pilih use case-nya itu di sini adalah pilih menu model, kemudian add diagram, lalu kita cari use case diagram. Setelah masuk ke menu use case, tentunya di dalam use case itu terdapat aktor atau sebuah aktivitas, yaitu antara admin dan juga pelanggan. Yang pertama, kita pilih menu aktor. Nah, aktor di sini ini kita beri nama yaitu admin. Setelah membuat aktor, langkah selanjutnya kita akan membuat use case-nya. Di mana use case yang pertama, aktor admin atau admin, seorang admin akan melakukan login. Kemudian akan disambungkan menggunakan association. Kenapa association? Karena association atau asosiasi adalah dia berarti mempunyai kendali penuh. Aktor ini mempunyai kendali penuh terhadap login. Kemudian setelah login, maka use case atau aktor ini, seorang aktor akan dapat melakukan namanya mengelola produk. Di sini saya gabungkan atau saya sambungkan dengan dependensi. Di dalam mengelola produk, seorang aktor itu dapat menambah produk dan juga menghapus produk. Kita tambah use case lagi. Di sini kita kasih menambahkan produk. Lalu kita gabungkan atau alurnya menggunakan dependensi. Setelah mengelola produk, admin akan dapat mengetahui menerima pesanan dari seorang pelanggan. Kita buat use case baru. Kita ubah namanya jadi kita beri nama menerima pesanan. Kemudian kita gabungkan atau kita sambungkan dengan dependensi. Setelah menerima pesanan, pastinya seorang admin akan mengecek status pesanan. Use case di sini diberi nama status, kita kasih keterangan status pesanan. Kemudian gabungkan dengan dependensi. Nah, di dalam status pesanan, seorang admin itu dapat melihat pesanan selesai, lalu pesanan dibatalkan, dan juga retur. Kita beri use case 3 use case baru. Di sini kita kasih keterangan pesanan selesai. Kemudian use case baru lagi di sini pesanan dibatalkan. Lalu yang terakhir di sini adalah menu retur.
Teratur. Setelah seperti ini kita gabungkan saja menggunakan atau alurnya itu menggunakan dependensi. Ketika sudah masuk ke status pesanan, seorang admin itu akan menerima pembayaran yang dilakukan oleh seorang pelanggan. Maka kita buat use case baru di sini. Kita kasih keterangannya adalah menerima pembayaran. Kita gabungkan lagi dengan dependensi. Langkah selanjutnya, seorang admin setelah menerima pembayaran pastinya akan melakukan atau penerimaan konfirmasi pembayaran dari seorang pelanggan. Buat use case, lalu di sini menerima konfirmasi pembayaran. Gabungkan lagi dengan dependensi. Langkah selanjutnya, seorang admin akan membuat laporan penjualan, di mana setelah menerima konfirmasi pembayaran, tentunya seorang admin ini akan melakukan laporan penjualan yang bertujuan untuk mengetahui hasil penjualan per bulan atau penjualan harian, bulanan, dan tahunan yang akan diserahkan kepada seorang pemilik toko atau bahkan ketua toko. Sini kita kasih keterangan laporan penjualan. Selanjutnya yang terakhir adalah seorang admin juga bisa melakukan Selanjutnya, seorang admin akan menyiapkan barang dan mengirimkan barang kepada pelanggan sebagai langkah akhir dalam use case admin. Sini berarti kita tulis keterangannya menyiapkan produk atau barang. Ini adalah use case seorang admin, di mana langkah pertama admin akan melakukan login. Setelah login, admin akan mengelola produk, di mana mengelola produk tersebut admin dapat menambahkan produk dan juga menghapus produk. Kemudian setelah mengelola produk, tentunya admin akan menerima pesanan yang dilakukan oleh seorang pelanggan. Ketika sudah menerima pesanan, maka admin akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengecek status pesanan, di mana status pesanan itu ada terdapat pesanan selesai, pesanan dibatalkan, dan juga retur. Ketika sedang melakukan status pesanan, seorang admin akan menerima pembayaran, di mana seorang pelanggan atau customer melakukan pembayaran, maka admin akan menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, admin akan menerima konfirmasi pembayaran, di mana dilakukan oleh seorang pelanggan. Langkah selanjutnya, setelah menerima konfirmasi pembayaran, seorang admin akan membuat laporan penjualan, di mana laporan penjualan itu berguna untuk memantau laporan penjualan bulanan, tahunan, bahkan harian. Setelah laporan penjualan, admin juga dapat menyiapkan produk, di mana produk tersebut akan dikirimkan ke pelanggan. Setelah use case admin, langkah selanjutnya di sini saya akan membuat use case seorang pelanggan, di mana kita pilih aktor di sini. Aktornya kita diberi nama pelanggan atau keterangannya sebagai pelanggan.
Langkah awal pelanggan itu akan melakukan pendaftaran baru. Klik use case, lalu pilih pendaftaran. Kita beri keterangannya pendaftaran baru. Gabungkan dengan association. Setelah melakukan pendaftaran baru, seorang pelanggan itu dapat melakukan login. Beri use case baru, di sini keterangannya adalah login. Gabungkan dengan dependensi. Lalu di sini use case kembali, diberi nama melihat produk. Gabungkan dengan dependensi. Seorang pelanggan akan melakukan pendaftaran baru, kemudian dia akan melakukan login. Ketika validasi login dan valid, maka pelanggan akan masuk ke menu utama, di mana menu utama tersebut pelanggan akan melihat produk dan juga memilih produk. Ketika sudah melihat produk dan memilih produk, maka seorang pelanggan akan memasukkan ke dalam keranjang belanja. Maka di sini saya beri use case baru dengan keterangan keranjang belanja. Gabungkan dengan dependensi. Ketika setelah melakukan ke keranjang belanja, memasukkan produk ke dalam keranjang belanja, seorang pelanggan juga akan melakukan check out. Di sini buat use case baru, lalu diberi keterangan check out. Gabungkan dengan dependensi. Kemudian use case baru, sini saya kasih keterangan pembayaran. Gabungkan dengan dependensi. Ketika setelah melakukan pembayaran, seorang pelanggan akan melakukan konfirmasi pembayaran. Beri use case baru, ubah keterangannya adalah konfirmasi pembayaran. Gabungkan dengan dependensi kembali. Ketika setelah melakukan konfirmasi pembayaran di pelanggan atau pelanggan itu juga dapat melakukan komplain, di mana komplain tersebut berguna untuk mengkomplain produk yang ia terima pada saat produk tidak sesuai dengan katalog produk. Oke, kita rubah di sini, kita di menu komplain. Kemudian kan gabungkan dengan dependensi. Ini adalah use case dari pelanggan, di mana pelanggan akan melakukan pendaftaran baru. Di situ pelanggan akan membuat username dan juga password. Ketika sudah melakukan pendaftaran baru, tentunya akan pelanggan login, di mana login ini memvalidasi. Ketika sudah berhasil login, maka pelanggan akan masuk ke menu utama, di mana menu utama tersebut pelanggan dapat melihat produk dan juga memilih produk. Ketika sudah memilih produk yang dia inginkan, maka pelanggan akan memasukkan produk ke dalam keranjang belanja. Ketika sudah masukkan keranjang belanja, pelanggan akan melakukan check out, di mana check out ini dilakukan upaya untuk memilih atau memesan produknya. Lalu setelah check out, tentunya pelanggan akan diarahkan ke dalam menu pembayaran. Setelah melakukan pembayaran yang diminta dengan jumlah produk, maka pelanggan akan melakukan konfirmasi pembayaran, di mana seorang admin akan menerima konfirmasi pembayaran. Nah, ketika sudah melakukan konfirmasi pembayaran dan produk setelah
sudah diterima oleh pelanggan, ketika produk itu akan ada kecacatan atau ada rusak, maka pelanggan dapat masuk ke menu komplain, di mana komplain ini dapat dilakukan untuk meretur produk yang pelanggan inginkan. Dan admin akan melihat retur tersebut di status pesanan. Jika admin menyetujui untuk meretur produk, untuk pelanggan meretur produk, maka admin akan menyetujui retur produk dan juga menunggu produk yang dikirim pelanggan dan melakukan pengembalian dana.